Selamat pagi Bu Guru, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Edgardo Manovi Pangabdi dari kelas 10I. Pada hari ini, saya akan membacakan biografi tentang Rachel Komesak. Rachel Komesak adalah seorang perempuan asli Rote, lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Januari 1972. Beliau merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, pasangan Adolfina Komesak dan Alexander Komesak. Rachel menikah dengan Abdul Hadi Pang dan dikaruniai 2 orang putri dan seorang putra, yaitu Safira Sela Putri Pangabdi, Anastasia Intan Kasih Pangabdi, dan Edgardo Manovi Pangabdi. Beliau menempuh pendidikan TK di Tunas Harapan Bogor, SD Cibubur 2 Bogor, SMP Negeri 1 Bogor, Semakbo Bogor, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Terbuka. Sejak kecil beliau bercita-cita menjadi seorang guru. Itu sebabnya Rachel sangat tertarik untuk membantu teman-teman yang kesulitan belajar dan sering menjadi guru kecil untuk teman dan adik-adiknya. Rachel termasuk anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Selepas SMP, ia tertantang untuk mendaftar di Semakbo yang memerlukan tes yang cukup sulit, namun ia berhasil lulus di situ. Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor. Namun akibatnya, keahlian beliau adalah analisis kimia dan bekerja di laboratorium PDAM Jakarta. Pengalaman Rachel mulai mengenal Tuhan secara pribadi saat duduk di kelas 3 Semakbo, membuat beliau mulai berpikir apa sebenarnya tujuan hidupnya. Pada saat ia berpikir seperti itu, Tuhan mengingatkan akan cita-cita masa kecilnya, yaitu menjadi seorang guru. Setelah menguatkan tekadnya, setelah 3 tahun bekerja di PDAM, Rachel pun mengundurkan diri dari PDAM untuk kembali ke tujuan hidupnya sejak awal. Tahun 2001, Rachel dibawa suaminya ke Pontianak bersama dengan anak pertama di Pontianak. Abdul Hadi bekerja sebagai kepala sekolah di SMK Immanuel II Sungai Raya. Tahun 2003, Rachel menjadi guru juga di SMA Kristen Immanuel Pontianak, mengajar selama 9 tahun, menolong ia untuk belajar banyak tentang dunia pendidikan. Tahun 2012, Rachel dan keluarga menetapkan untuk pindah ke Banjarmasin. Di kota ini, Rachel dan Hadi mendapat visi untuk mendirikan sekolah Kristen. Alasan visi ini muncul karena kondisi kota yang sangat Islami dan sehingga anak-anak Kristen sulit untuk mendapatkan pendidikan secara Kristen dengan harga yang terjangkau. Sebagai keluarga yang sederhana, secara logika tidak mungkin Rachel dan suami sanggup merintis sekolah. Setelah berdoa, Tuhan memberikan peneguhan melalui rekan-rekan yang mau terlibat, bahkan kawan yang adalah guru bersedia ikut juga dari Pontianak ke Banjarmasin. Ternyata merintis sekolah jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Apalagi lingkungan masyarakat tidak menerima keberadaan sekolah Kristen. Setelah menjual rumah dan mengontrak sebuah tempat selama tepat tahun 2013, didirikanlah TK Happy Holy Kids dan SD Kristen Cahaya Bangsa. Setiap bulan, Rachel dan suami selalu bergumul untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun secara ajaib, bulan demi bulan terlewati. Rachel yang terbiasa melakukan logika dengan ukuran yang pasti sulit sekali menerima kondisi ketidakpastian, sehingga Rachel sempat stres. Namun aneh, selalu ada jalan keluar walaupun terjepit. Tahun 2018, tempat sekolah mengontrak hendak dijual dengan harga 4,7 miliar. Bila dihitung pajaknya, totalnya 5 miliar. Waktu itu sudah bulan Februari dan tidak ada tanda-tanda uang dari mana. Saat itu dalam doa, Tuhan tidak izinkan mereka untuk membuat proposal permohonan kepada siapapun. Saat masuk bulan Maret, Rachel bertemu kawan lama dan saling bertukar cerita. Saat itu kawan lamanya menanyakan bagaimana keadaan sekolah. Rachel pun menceritakan apa adanya. Tak disangka, bulan April teman itu menelpon dan berkata kepada Rachel akan membeli tempat itu untuk dipakai sekolah. Pada akhir Maret, temannya menelpon Rachel dan bilang tidak bisa membantu. Entah kenapa saat itu Rachel sangat tenang dan percaya Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk tempat sekolah.
Tidak lama kemudian, sang kawan lama datang dari kotanya dan membayar 5 miliar rupiah. Sang kawan lama langsung pindah ke kotanya. Hati Rahel dan suaminya bersyukur karena semua itu bukan usaha manusia, tapi kebaikan Tuhan. Rahel pun meyakini bahwa pendidikan di kota Banjarmasin harus dikerjakan sungguh-sungguh. Perjuangan di bidang pendidikan ini masih sangat panjang. Melalui hari demi hari, Rahel terus menguatkan hatinya untuk tetap semangat. Tahun 2018, Rahel kembali kuliah di UT. Karena sebagai guru, wajib memiliki ijazah pendidikan. Walaupun sangat sibuk, Rahel lulus sebagai lulusan terbaik dengan IPK tertinggi di fakultasnya. Walaupun masih harus belajar, SD Kristen Cahaya Bangsa sudah memperoleh beberapa prestasi baik tingkat kecamatan maupun kota. Pengalaman Rahel di Immanuel dengan tradisi juara membuatnya Rahel sangat bersemangat mendidik anak-anak bangsa ini terus berprestasi dan mereka bisa mengubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Sekalipun sulit, kerjakan sampai selesai. Disitulah kita melihat mukjizatnya. Karena jika Tuhan berjanji, Ia akan menolong. Kata-kata itulah yang selalu menjadi motivasi Rahel untuk selalu percaya kepada mukjizatnya. Terima kasih.